Halo Ayah Ibu Nusantara, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di sesi diskusi virtual mengenai tumbuh kembang anak. Seperti biasa, saya di sini ditemani secara virtual oleh Ibu Rati. Halo Bu Rati. Halo dok, hari ini apa yang akan kita bahas dok? Hari ini kita masih akan membahas tentang stimulasi aspek gerak kasar lagi Bu, khususnya pada kemampuan anak tengkurap. Kalau sebelumnya target kita adalah agar anak bisa mengangkat kepala hingga 30 derajat, selanjutnya anak perlu terus distimulasi hingga dapat mengangkat kepalanya lebih jauh lagi ketika sedang telungkup. Berarti tummy time lagi ya dok? Iya Bu, kenapa masih tummy time atau waktu telungkup? Karena memang di usia 0-3 bulan, perkembangan bayi banyak fokus ke perkembangan motoriknya, terutama gerak kasar. Untuk ayah ibu yang baru nonton diskusi virtual kita, pasti penasaran, apa itu gerak kasar? Nah, gerak kasar merupakan kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar tubuh, baik yang melibatkan sebagian besar ataupun seluruh anggota tubuh. Misalnya saat berguling, duduk, berjalan, ataupun berlari. Dan juga untuk menegakkan kepala. Saat baru lahir, gerak bayi masih lebih banyak bersifat refleks dan belum dapat diatur atau belum terkoordinasi. Seiring waktu, melalui coba-coba, bayi belajar untuk mengontrol gerak tubuhnya, termasuk untuk gerak leher. Pada umumnya, saat bayi berusia 1 bulan, ia sudah mulai dapat mengangkat kepalanya sedikit saat ditelungkupkan. Dan memasuki usia 6-8 minggu atau 2 bulan, bayi akan sudah cukup kuat untuk mengangkat kepalanya hingga 45 derajat. Kemudian di usia 3 bulan, bayi Anda diharapkan dapat mengangkat kepalanya lurus sampai 90 derajat, atau bahkan seperti push up kecil. Jadi aktivitas tummy time membantu ya dok? Betul Bu, aktivitas tummy time merupakan salah satu stimulasi penting untuk melatih kemampuan tersebut. Dengan manfaat yang banyak, tummy time dapat dilakukan sesering mungkin. Di sini saya punya beberapa video aktivitas tummy time lain yang dapat dilakukan selain yang sudah saya tunjukkan pada pertemuan sebelumnya agar lebih bervariasi. Aktivitas kedua adalah dengan menggendong anak dengan posisi seperti pesawat. Orang tua dapat menggendong anak menghadap bawah di lengannya sambil menyokong kepala dan lehernya dengan telapak tangan. Jika anak terlihat nyaman, orang tua dapat juga mengayunkannya perlahan untuk melatih indera vestibular anak atau menstimulasi keseimbangannya. Pastikan kegiatan ini dilakukan di tempat aman seperti di atas tempat tidur. Aktivitas yang lain yang dapat dilakukan adalah meletakkan anak di bola angin yang cukup kuat seperti ini, atau bola untuk gym atau yoga dengan posisi telungkup sambil dipegangi kedua sisi tubuhnya. Gerakan ke depan ke belakang dan ke kanan ke kiri dengan perlahan sambil dinyanyikan. Agar lebih menarik, di depan anak juga bisa diletakkan mainan yang dapat menarik perhatian anak seperti bola kecil ini. Selain melatih kekuatan otot punggung, dada, dan leher anak, kegiatan ini dapat melatih keseimbangannya juga loh ayah ibu. Aktivitas yang lain adalah dengan menarik tangan anak dengan lembut dan perlahan dari posisi terlentang hingga bagian atas tubuhnya terangkat sekitar kurang lebih 30 derajat selama 1-2 detik, lalu turunkan lagi perlahan. Selain itu, untuk mengangkatnya, orang tua dapat menggenggam tangan anak dengan ibu jari di telapak tangan anak dan keempat jari sisanya menggenggam antara telapak tangan dan pergelangan tangan anak.
Aktivitas ini dapat melatih kekuatan leher anak ayah ibu. Tapi kalau saat diangkat, lehernya masih kelihatan lemah, terkulai ke belakang, bagaimana dok? Kalau masih demikian, segera posisikan kembali anak ke posisi tidurnya. Jika anak tampak belum kuat lehernya, maka jangan tarik terlalu tinggi. Lakukan ini dengan perlahan dan menambahkan ketinggiannya sedikit demi sedikit. Wah, menarik juga ya dok stimulasinya. Saya pengen coba juga di rumah. Iya Bu, dapat dicoba. Namun tetap ada beberapa hal yang perlu diingat ya saat melakukannya, yaitu yang pertama, lakukan tummy time saat anak sedang terjaga, bukan saat anak tidur. Kedua, lakukan dalam pengawasan yang terus-menerus. Ketiga, lakukan saat anak tidak dalam kondisi lapar ataupun saat sehabis minum susu. Beri jarak waktu kurang lebih 45 menit setelah minum susu agar bayi tidak gumoh atau muntah. Yang keempat, lakukan pemberian stimulasi ini saat anak tidak lelah, misal sesaat setelah bangun tidur atau saat habis mengganti popok. Yang kelima, lakukan tummy time ini di permukaan yang bersih dan tidak terlalu lunak atau lembut, serta datar. Yang keenam, jauhkan juga dari kain, bantal atau boneka yang dapat menutupi hidung anak. Yang ketujuh, berikan mainan agar anak lebih termotivasi melakukan latihannya. Nah, hal-hal itu tadi yang penting kita perhatikan saat melakukan tummy time, agar tidak membahayakan anak dan juga membuat anak nyaman melakukannya. Sekian dulu untuk saat ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya masih tentang stimulasi gerak kasar anak. Melanjutkan pembahasan ini ya. Terima kasih dan salam stimulasi.